Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan saya, Murni Larasati. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan belajar tentang HIV/AIDS, meliputi bahaya, cara penularan, dan juga cara pencegahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi yang berkaitan dengan bahaya, cara penularan, dan cara pencegahan HIV/AIDS. Sebelum lanjut ke materi, saya ada pertanyaan sebagai berikut. Apakah bersalaman dengan ODHA juga akan ikut tertular? Bagaimana anak-anak? Apakah bisa ikut tertular? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari perhatikan materi berikut ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa hari ini kita akan belajar tentang bahaya, cara penularan, dan cara pencegahan HIV/AIDS. Saya akan menampilkan menu materi berikut ini. Adakah yang tahu apa itu HIV/AIDS? HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang bagian sistem kekebalan tubuh manusia. Dan bentuk dari virus ini seperti binatang bulu babi yang mempunyai bulu yang tegak dan juga tajam. Orang yang terinfeksi HIV lambat laun sistem kekebalan tubuhnya akan menurun dan juga lebih mudah untuk terserang penyakit. Sedangkan AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS bukan termasuk penyakit keturunan. Seseorang bisa menderita AIDS karena terjangkit atau terinfeksi virus HIV. AIDS ini merupakan fase terminal atau fase akhir dari virus HIV. AIDS bisa dikatakan sebagai kumpulan atau gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan apa itu HIV/AIDS? Lalu, apakah HIV sama dengan AIDS? HIV berbeda dengan AIDS, yang mana HIV tadi merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah sebutan kondisi akibat infeksi HIV. Kita lanjut ke bahaya HIV/AIDS. Saya menuliskan ada 5 bahaya HIV/AIDS. Yang pertama yaitu gila. Seseorang bisa gila karena orang yang mengidap penyakit ini biasanya memiliki depresi yang sangat berat. Dan depresi tersebut dibiarkan sehingga dapat mengakibatkan kegilaan. Yang kedua yaitu perilaku tidak bermoral. Selanjutnya yaitu obat penyembuhannya belum ditemukan. Yang keempat, bunuh diri. Tidak sedikit dari mereka yang mengidap penyakit ini mempunyai depresi dalam, sehingga mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Yang kelima yaitu kematian. Karena penyakit ini belum ditemukan obatnya, sehingga berujung kepada kematian. Bagaimana? Sudah jelas kan anak-anak? Pembahasan selanjutnya yaitu cara penularan HIV/AIDS. Ada 4 cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama, hubungan seksual bersama ODHA, baik itu homoseksual maupun heteroseksual, baik melalui anal maupun vaginal. Yang kedua, transfusi darah. Transfusi darah yang sudah tercemar oleh HIV. Yang ketiga, penggunaan alat jarum suntik secara bersamaan, apalagi penggunanya merupakan pengidap HIV, maka proses penularannya semakin cepat. Yang keempat, ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Penularan ini terjadi pada saat proses kehamilan, proses persalinan, maupun proses menyusui. Pembahasan selanjutnya yaitu cara pencegahan HIV/AIDS. Cara pencegahan HIV/AIDS ini melalui hubungan seksual, melalui darah, dan melalui ibu kepada anak yang dikandungnya. Yang pertama,
pencegahan melalui hubungan seksual. Setiap orang perlu memiliki sikap aman dan bertanggung jawab dalam berhubungan seksual, seperti tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, tidak melakukan seks bebas, menggunakan alat pengaman, dan tidak bergonta-ganti pasangan. Cara pencegahan yang kedua yaitu melalui darah. Kita harus berhati-hati dalam melakukan transfusi darah, penggunaan produk darah, dan juga plasma darah. Kita harus memastikan bahwa itu semua bebas dari virus HIV. Dan juga kita harus berhati-hati dalam menggunakan alat jarum suntik dan alat lainnya yang dapat melukai kulit, seperti alat ukur dan jarum tindik. Kita harus memperhatikan tingkat sterilisasinya. Yang ketiga yaitu cara pencegahan melalui ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Ibu yang mengidap penyakit HIV harus mengkonsumsi obat ARV atau antiretroviral. Nah, obat ini dapat menurunkan resiko penularannya. Nah, seperti itu anak-anak materi yang Ibu sampaikan. Materi tentang HIV/AIDS. Meliputi bahaya, cara penularan, dan cara pencegahannya. Sekarang, kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu fakta atau mitos tentang HIV/AIDS. Fakta atau mitos yang pertama, yaitu HIV/AIDS tidak bisa disembuhkan. Fakta atau mitos? Bagaimana anak-anak? Fakta atau mitos? Dan jawabannya yaitu fakta. Fakta atau mitos yang kedua yaitu HIV/AIDS dapat menular melalui batuk atau bersin. Fakta atau mitos? Bagaimana? Sesuai dengan penjelasan tadi. Dan jawabannya adalah mitos. Lalu, fakta atau mitos yang ketiga. Seperti pada soal yang di awal tadi, apakah bersalaman atau berpelukan dengan orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS juga dapat menular kepada kita? Dan jawabannya adalah mitos. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya. Kalian bisa menambah referensi kalian dengan membaca buku atau mencari informasi lainnya di internet. Yang ingin Ibu tekankan di sini yaitu ketika kita hidup berdampingan bersama orang dengan HIV/AIDS atau ODHA, kita tidak perlu menjauhinya, apalagi mengucilkannya. Kita harus mendekatinya, memberikannya semangat hidup. Karena yang perlu kita jauhi adalah penyebab penyakitnya, bukan orangnya. Anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.